Setelah Setia Novanto terpidana korupsi proyek IKTP terungkap plesir ke toko bangunan di kawasan Padalarang, Jawa Barat, Kemenkumham Jawa Barat juga memeriksa pengawal Setnov dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan di rumah sakit. Pemindahan mantan Ketua DPR RI ke Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini sebagai bentuk sanksi tegas pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Barat setelah Setnov terungkap plesir di sebuah toko bahan bangunan di sekitar Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat lalu. Pada 12 Juni 2019, Setnov mengajukan izin berobat karena penyakit jantung yang dideritanya serta adanya keluhan sakit pada bagian lengan. Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Liberty Sitinjak, Setnov mengajukan izin berobat pada 12 Juni lalu. Namun ia tidak mengetahui Setnov dan istrinya justru pergi cukup jauh dari rumah sakit rujukan Lapas Sukamiskin. Hal ini terungkap setelah seorang warga mengambil gambar Setnov dan istrinya di sebuah toko bangunan di Padalarang. Foto Setnov ini pun beredar dan viral di media sosial. Pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Barat juga memeriksa petugas yang dianggap bertanggung jawab terkait hal ini. Pengawalnya sedang dalam proses pemeriksaan. Yang kedua, atasan langsung yang bertanggung jawab tentang pengawasan di rumah sakit. Mulai Senin saya tarik ke Kanwil sementara untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah yang bersangkutan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang kita miliki. Kita bergabung dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, ada Ibu Nini Rahayu di ujung telepon untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai hal ini. Ibu Nini, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu Nini, sebelumnya saya ingin mengetahui pendapat Ibu dulu. Ini ada layanan begitu, ada fasilitas berobat yang sudah diberikan oleh pihak pemasyarakatan begitu, namun kemudian disalahgunakan dan tidak hanya sekali terjadi, tapi setidaknya publik sudah mendapati 2 kali ini sudah dilakukan oleh Setia Novanto. Pendapat Ibu? Ya, kalau kita bicara soal bagaimana layanan di lembaga pemasyarakatan, seharusnya melakukan upaya penegakan sesuai dengan Permen Kumham nomor 6 tahun 2013 ya, tentang tata tertib di lembaga pemasyarakatan dan rumah tangga. Kalau saja semua pihak, ada 2 nih yang disebut pihak ini, yaitu para naratif maupun petugasnya taat betul kepada Permen Kumham ini nomor 6 tahun 2013, maka kejadian seperti Pak Setia Novanto yang diketemukan lagi tidak patuh pada tertib, sama dengan kejadian sebelumnya pada saat saya tidak, maupun kejadian beberapa tahun yang lalu di Sukamiskin yang juga terjadi pada di lapas, ini tidak boleh terjadi lagi. Ya kan, kalau misalnya tatip dalam lembaga pemasyarakatan tegakkan betul. Nah, siapa yang punya untuk menegakkan itu dari jajaran yang paling bawah, para petugas lapas akan langsung maupun para penanggung jawab dan pembina sendiri begitu. Nah, dalam hal ini kan sudah berulang-ulang ya, dan publik ini dipertontonkan ketidakpatuhan pada aturan yang justru dilakukan oleh institusi yang punya kewajiban menegakkan hukum, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini saya bahwa ada nilai-nilai filosofis yang tidak dipahami oleh petugas lapas dan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dipertontonkan kepada publik. Apa sih yang harus ditegakkan? Yang harus serius perhatikan gitu, dan ini menjadi bukan sekedar baca bahwa lapas atau rutan itu menjamin terseggaranya ke para tahanan. Supaya apa? Supaya ada dan untuk itu maka perlu tatip ini
dipatuhi oleh narapidana beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplinnya. Baik. Ini filosofinya. Jadi ini tempat untuk melakukan pembinaan dan pelayanan. Maka tadi perlu dipatuhi oleh setiap narapidana dan juga oleh para petugas, termasuk mekanisme penjatuhan disiplin. Yang kedua, tatib ini dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Dua nilai-nilai filosofis inilah yang kenapa Permen Kumham ini dulu dibuat. Nah, ketika masyarakat dipertontonkan aksi yang tidak patut seperti ini, lalu di mana nilai pembinaan yang menjadi tujuan utama orang ditempatkan di lapas maupun tahanan? Lalu bagaimana menilai indikator seseorang juga berkelakuan baik maupun tidak? Bagi kedua-duanya ya, bagi narapidana maupun petugas yang ada di situ yang terkait gitu, mulai dari jajaran petugas di lapangan, kepala lapas, kanwil, dirjen dan kementerian. Ini lalu bagaimana masyarakat ini dipertontonkan hampir setiap saat ya. Tidak yang saya lakukan itu kan pada bulan September. Ini kebetulan khusus terkait Pak Setiono. Ya, di mana waktu itu juga ada perlakuan diskriminasi. Saat itu kan rame-rame berbantah soal ini, Mbak. Itu masalahnya ada defensif terhadap temuan yang kami sampaikan. Nah, ini lagi berulang betul. Itu, Mbak. Baik, Ibu Nini. Baik, kita semoga masukan dari Ibu yang sangat berharga ini bisa didengar ya Bu ya, dan ada perbaikan begitu, dan ini dari banyak sisi dan juga dari banyak pihak yang harus berubah dan juga terlibat. Ibu Nini Rahayu, terima kasih banyak sudah bersama kami. Bang Gauden, ini menarik karena pelayanan yang diberikan begitu ya, kemudian disalahgunakan. Tapi kemudian kan hukumannya adalah dipindahkan. Jadi lapas yang super ketat ini kira-kira nyambung nggak Bang? Toh nanti dia minta pelayanan berobat lagi bisa disalahgunakan lagi. Ya, yang pertama itu kasus ini mencuat dan menjadi besar karena ada foto dari masyarakat. Betul. Kalau tidak ada foto, bayangkan, jangan-jangan masih banyak kasus lain seperti Setia Novanto yang tidak terdeteksi. Karena apa? Karena di sana sudah tidak ada lagi trust. Jadi orang tidak percaya lagi kepada lembaga pemasyarakatan. Kenapa tidak percaya? Kasus Novanto yang berkali-kali saja disoroti, toh masih bisa pelesiran kemana-mana. Jangan-jangan di Sukamiskin sana itu, karena di sana itu kebanyakan napi korupsi, lebih banyak berada di luar ruang tahanan pada siang hari daripada berada di tahanan. Nah ini kan asumsi, karena itu sangat dibutuhkan trust. Supaya ada trust harus ada integritas dan tata kelola yang baik. Nah terkait dengan tata kelola ini sudah ada 18 saran yang sudah disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Betul. Tetapi sampai sekarang belum ada keinginan atau belum ada tanda-tanda bahwa saran yang disampaikan itu dilaksanakan. Ambil contoh misalnya dari hasil kajian lembaga KPK ya. Yang pertama itu ditemukan korupsi sekitar 12 miliar ya, karena lapas itu masih memberikan makanan kepada tahanan yang mestinya harus dibebaskan. Itu berarti ada persoalan administrasi di sana. Kemudian diketahui juga, ditemukan juga kerugian negara sekitar 520 miliar akibat memberi makanan kepada tahanan secara penuh, padahal yang makan itu hanya 50-70%. Itu berarti banyak juga tahanan yang tidak makan di dalam tahanan itu. Tetapi anggarannya atau biayanya tetap diklaim dan diajukan penuh gitu. Makanya di rumah makan Padang kayak Setnov kali gitu ya Bang. Karena itu negara rugi sekitar 520 miliar. 520 hanya miliar karena per persoalan tata kelola yang buruk. Gitu. Mestinya ada kemauan yang kuat dan tampak nyata adanya ketika lembaga pemasyarakatan itu berbenah diri untuk membenahi
seluruh persoalan yang tampak di permukaan tadi, karena kita sudah katakan di awal tadi bahwa ini kan hanya yang kelihatan itu hanya puncak gunung es, di bawahnya itu persoalannya itu sangat akut gitu ya. Nah, mengapa persoalan itu akut? Karena integritas dari pengelola lapas itu sangat diragukan. Baik. Karena itu memang bisa dipahami kalau ada usulan ya ganti menterinya, ganti dirjennya. Oke, artinya kalaupun misalnya melakukan pembinaan harus secara besar-besaran dan publik bisa melihat itu begitu. Tidak pembinaan yang sifatnya tidak perubahan yang sifatnya kecil begitu kan, seperti pemindahan atau pelayanan begitu. Ya, kalau persoalan itu berulang-ulang pada kasus yang sama itu berarti tidak ada pembenahan di sana. Oke. Gitu. Pembenahan kita tunggu ya, pembenahan yang betul-betul bisa kita lihat bahwa memang serius begitu. Harus nyata, harus nampak, kelihatan gitu. Ini kan hampir tidak ada ya. Setelah ditemukan makan di rumah makan Padang, kemarin itu pekan lalu itu ditemukan pelesiran. Jangan-jangan di antara dua kasus ini masih ada kasus lainnya gitu. Betul. Dan bagaimana dengan mereka yang tidak populer begitu kan, publik tidak tahu begitu kan, bisa jadi jalan-jalan juga. Jadinya kita punya pikiran seperti itu. Baik pemirsa, kita masih tunggu partisipasi Anda. Anda bisa menghubungi kami di 021-583-99-100. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, dan sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita. Kita akan sapa penelpon yang pertama, ada Ibu Ong Mehwa di Jakarta. Selamat pagi Ibu, silakan. Selamat pagi Metro TV, Pak Suhardi. Begini, pagi Senop membuat masalah. Dari hukumannya saja, Mbak sama Mas, itu sudah korupsi yang sekian T. Hanya dihukum 15 tahun. Nah, dia juga licik sekali bagaikan belut. Tiang listrik ditabrak, segede benjolan bakpao, polisi juga dikibulin, dokter juga dikibulin, rumah sakit pun jadi masalah. Pengacaranya sampai masuk penjara. Nah, sekarang dia ada di Sukamiskin, membuat ulah. Ini untuk Depkumham, tolong dicari permasalahannya. Karena bagaimanapun dia kan masih punya duit banyak, Mbak. Jadi agar hukuman ini betul-betul dimiskinkan, supaya dia tidak bisa bergerak. Dia tidak ingin untuk mencari ulah, Mbak. Di dalam penjara, kalau kita sakit, untuk izin pun ke dokter itu sangat susah. Nah, kenapa Senop kok bisa seenaknya ngelencer? Seharusnya Mbak, kalau dia berobat, pakai itu baju tahanan. Jangan ngelencer dengan baju yang bagus. Jadi orang itu biar tahu. Nah, sekarang kan yang terjadi dia ngelencer 4 jam di luar. Ini bukan pertama sekali. Di bulan April dia kan sudah makan. Dia berobat. Alasan berobat inilah Mbak yang menjadi alasan dia. Dia di dalam. Artinya ada pelayanan yang harusnya dikurangi begitu menurut Ibu ya? Betul Mbak. Jadi harus juga super ketat. Nah, sekarang ada di Gunung Sindur. Selamanya jangan dipindah. Nanti di sana dia buat ulah lagi dengan uang yang masih ada, dia berusaha. Nah, ini kan Mbak, bagaikan binatang yang buas. Bagaimanapun ya dia ingin keluar, ingin mencari bagaimana kebebasan ini. Terima kasih Metro. Baik, terima kasih banyak Ibu Ong Mehwa di Jakarta. Jadi masalah pelayanan yang dikurangi dan juga pengamanan yang diperketat begitu. Jangan sementara di Gunung Sindur tapi seterusnya sampai selesai. Itu usulan dari Ibu Ong Mehwa. Kita menyapa penelpon yang kedua, ada Pak Rohadi. Pak Rohadi di Bali. Selamat pagi Pak Rohadi. Silakan Pak. Pak Rohadi, bisa mendengar suara saya? Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Rohadi di Bali. Saya harap Bapak menyimak acara ini biar bisa menghubungi kembali atau kami hubungi kembali. Kita ke penelpon yang ketiga, ada Pak Abdurrahman di Batam. Pak Abdurrahman, selamat pagi. Halo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Abdurrahman, silakan Pak. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa betapa buruknya integritas daripada para pengelola lapas Sukamiskin di Bandung. Ini sangat-sangat buruk dan harus segera ditindak oleh Pak Menteri Kehakiman.
Hal ini bisa terjadi oleh karena kita melihat bahwa tidak ada satu kebijakan publik yang sangat serius untuk pembenahan sistem pengelolaan lapas di seluruh Indonesia. Dan ini akan sangat memalukan ataupun merusak tatanan kehidupan dalam kepatuhan terhadap hukum di negara kita. Hal yang sangat ingin kita sampaikan supaya publik mengetahui, supaya menjaga integritas daripada hukum kita yang ada, akan sangat baik kalau Saudara Setia Novanto segera dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ini harus segera dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman. Oleh karena ini kan sudah berulang-ulang. Ya. Jangan sampai membangun satu paradigma baru bahwa hukum boleh diatur oleh orang-orang yang punya uang di negara ini. Ini jangan, Mbak. Kita berharap rakyat lagi percaya kepada sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi integritas daripada penegak hukumnya harus segera dibenahi. Terima kasih. Baik. Itu saran dari kami ya. Baik, Pak Abdurrahman menyoroti masalah integritas dan juga bahkan berharap dipindah saja ke Nusa Kambangan begitu. Sama-sama super maksimum security tapi Nusa Kambangan kan di pulau sendiri ya, itu lebih terisolir begitu. Pak Rohadi rupanya sudah bergabung bersama kita. Pak Rohadi di Bali. Selamat pagi Pak Rohadi. Selamat pagi, Mbak. Ya, ini belajar dari Kak Yus ya, yang ke Singapura, yang ke Bali, itu harusnya udah jadi pelajaran buat Menkumham. Ya enggak, bisa jalan-jalan karena apa? Karena dia punya uang. Dia bisa bayar imigrasi, dia bisa bayar polisi mungkin. Ya enggak. Jadi sebaiknya bukan lapas lagi, bukan pembinaan yang dibina sekarang ini kenyataannya adalah bukan terpidana. Pegawai lapas sama kepala lapas, mungkin juga menteri juga dibina sama orang-orang yang ditahan, bisa keluar seenaknya. Nah, betul nggak? Coba dipikirkan. Ya, jadi yang diperlu pembinaan ya harus kenyataan, sakit harus seperti rakyat biasa, di JPS dulu ke tempat terdekat, baru ke rumah sakit, bukan langsung ke rumah sakit mewah. Nah, itulah pembinaan. Dia merasakan apa yang dirasakan sama rakyat. Dia langsung ke rumah sakit Singkaru, langsung ke Bandung, langsung ke Gatot Subroto. Kenapa? Harusnya dibawa ke kantor polisi. Dokternya polisi, bukan dokter pribadi. Ya enggak? Dan kedua, kunjungan. Coba anggota DPR jangan hanya mikirkan coba sekali tempo ke Australia lah ya, ke penjara. Bagaimana orang menyenguk di penjara? Seminggu hanya 1 kali. Dan hanya 2 orang dibatasin. Dan ada penyekat. Jadi dia tidak bisa memberi, tidak bisa salaman. Itu yang tidak boleh bawa anak. Iya. Pak Rohadi, terima kasih masukannya dan juga sorotannya sudah kami catat. Terakhir ada Pak Vence dari Manado. Selamat pagi Pak, silakan. Selamat pagi Mbak Eni, selamat pagi Pak Golden Shoes. Jadi saya kira begini, belajar dari peristiwa yang berulang kali terjadi di lapas, saya tidak menyalahkan pesakitannya. Tetapi yang perlu barangkali saya setuju tadi dengan Pak Rohadi, bahwa sebetulnya yang harus kita pikirkan, bagaimana lapas itu jangan saja kita menyiapkan, memperbaiki infrastrukturnya, tetapi suprastrukturnya juga. Artinya kalau infrastruktur sudah baik, tetapi pelakunya, orangnya, pegawainya yang tidak baik, yang tidak mau berubah, ya pasti akan terjadi lagi kelakuannya Pak Setia Novanto. Walaupun dia dipindahkan lagi ke lapas yang mana, pasti akan terjadi. Jadi sesiogiahnya lah bahwa berikanlah suatu pemahaman dan pendidikan yang baik kepada pegawai-pegawainya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa jangan cuma infrastruktur yang diperbaiki tetapi tidak mau memperbaiki suprastrukturnya. Karena kalau kita berbicara tentang peraturan dan orang yang menjalankan aturan itu, malu Mbak Eni, orang itu kadang-kadang suka membenarkan hal-hal yang biasa tetapi tidak membiasakan hal-hal yang benar. Karena ada kepentingan dan keinginan di sana. Nah saya kira harus ada pembenahan secara intensif dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri bahwa jangan kita cuma memperbaiki infrastrukturnya tetapi suprastrukturnya juga harus diperbaiki agar tidak akan terjadi seperti yang dilakukan oleh Setia Novanto pada akhir-akhir ini. Saya kira. Baik Pak Vence.
Pak Vencen, terima kasih banyak. Sebelumnya juga ada Pak Rohadi, Pak Abdurrahman, dan Ibu Ong Mei Hua di Jakarta. Ini semua marah nih kayaknya penelpon kita, dan sorotannya satu, kepada integritas begitu ya. Tapi bagaimana memperbaiki integritas? Kalau misalnya kita lihat dari sistem peradilan pidana yang ada kepolisian, kejaksaan, lalu peradilan begitu kan, lalu juga pemasyarakatan. Yang ujung ini sepertinya anak tiri, Bang, dibandingkan dengan yang lainnya begitu, dilihat dari prestisnya begitu, barangkali juga dari anggarannya. Ya, kita mesti memahami tentang filosofi pemasyarakatan. Ada perbedaan yang mendasar antara penjara dan pemasyarakatan. Kalau penjara itu filosofinya itu adalah balas dendam. Ya. Tetapi di dalam pemasyarakatan, di sana adanya pembinaan. Sehingga orang itu akan kembali ke tengah masyarakat setelah ada perubahan tingkah laku. Nah, perubahan itulah yang kita harapkan ketika seseorang dibina di lembaga pemasyarakatan. Tetapi tadi disodorkan fakta bahwa Lapas Sukamiskin itu sama sekali tidak membina orang, tetapi membiarkan orang untuk lagi dan lagi berbuat kesalahan. Tadi ada usulan yang bagus, kenapa tidak dimiskinkan? Memang mestinya di Sukamiskin itu orang dimiskinkan, tetapi faktanya Novanto bisa berkeliaran kemana-mana. Tentu bukan cuma Novanto yang diketahui masyarakat, karena Novanto itu orang terkenal itu, makanya mudah diketahui. Jangan-jangan sebagian besar orang di Sukamiskin itu tidak berada di tempat saat ini juga gitu. Nah, karena itu usulan agar koruptor itu berada di satu tempat yang penjagaannya sangat super maksimum itu masuk akal. Salah satu pilihannya bukan Gunung Sindur mestinya. Tempat yang paling bagus itu di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan itu seperti ada tadi usulan dari penelpon kita juga ya. Dan itu bagian dari rekomendasi yang disampaikan oleh KPK kepada Dirjen Lapas. Tetapi kan rekomendasi ini tidak pernah dilaksanakan. Didengar tapi tidak dilaksanakan. Karena itu memang mesti diganti juga ini. Dan kasus-kasus seperti ini seharusnya sih lebih membuka mata begitu. Karena seperti tidak belajar dari pengalaman. Terjadi lagi begitu kan. Ya, kalau kita lihat keledai aja tidak mau terperosok pada lubang yang sama untuk kedua kali ya. Tetapi dalam kasus pemasyarakatan, minggu lalu terjadi Novanto. Tetapi di Aceh tadi malam itu justru napinya kabur. Jadi banyak sekali persoalan terkait narapidana, pembinaan narapidana yang pada pokoknya itu persoalan utama itu hanya dua kok persoalan utamanya. Persoalan pada integritas petugasnya, yang kedua itu pada tata kelola. Yang dilakukan selama ini seperti mengobati sakit kepala tadi itu. Hanya terapi sesaat, ada kasus Novanto dimasukkan ke Gunung Sindur, tetapi itu bukan sebagai sebuah sistem. Kalau sebagai sistem, mestinya tata kelolanya yang diperbaiki. Cara memperbaiki tata kelola ya koruptor dimasukkan ke Nusa Kambangan, di sana itu mereka itu berada dalam sel masing-masing, tidak ada interaksi satu sama lain, sehingga ada rasa penderitaan itu yang menyebabkan dia bertobat. Tadi saya katakan bukan untuk balas dendam, tetapi penderitaan itulah yang membuat dia bertobat, bukan karena kita benci kepada orangnya, karena kita sayang kepada dia supaya dia kembali kepada masyarakat dengan perilaku yang baru. Sama seperti ketika dalam sebuah gelas itu, airnya sudah kotor, kan harus dibuang airnya, diisi air baru. Nah, itulah gunanya orang ke Nusa Kambangan itu untuk diisi otaknya lagi gitu. Dan itu juga sebagai konsekuensi atau konsistensi kita memperlakukan korupsi sebagai extraordinary crime begitu kan, harusnya hukumannya juga extraordinary begitu. Ya, dalam perlakuan sekarang ini kan korupsi itu sebagai sahabat ya. Ya, itu yang salah. Kita harus jeda lagi, Bang Goda, dan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Isolasi koruptor di LP khusus, itu yang jadi topik Editorial Media Indonesia pada hari ini. Bang Gauden, tadi kita sudah bicara soal integritas, suprastruktur begitu kan, kita sudah menyoroti. Tapi kalau misalnya kita mau menempatkan napi di LP khusus begitu, apakah infrastrukturnya sudah siap? Ya, kalau sudah ada di Nusa Kambangan itu ada yang disebut LP Karanganyar. Di sana itu super maksimum juga security-nya. Dan kapasitasnya 700, memang lapas ini diperuntukkan untuk koruptor.
Hanya saja saat ini belum ditempati, masih dalam perencanaan, dan saya kira Dirjen Lapas mestinya segera melaksanakan apa yang direkomendasikan oleh KPK. KPK sudah merekomendasikan agar para koruptor itu jangan di Sukamiskin, terlalu dekat di Bandung itu dan bisa bebas kemana-mana gitu. Lebih bagus mereka berada di Nusa Kambangan dengan pengamanan yang sangat ketat sehingga mereka bisa berubah. Jadi kita sangat sangat berkepentingan. Karena para koruptor ini kan sebetulnya orang-orang penting, orang-orang baik sebelumnya. Karena perbuatan salah berbuat gitu, sehingga mereka harus masuk ke lapas. Mestinya mereka itu harus dididik supaya bisa diterima lagi oleh masyarakat. Betul. Dan saya kira rekomendasi KPK itu sedang dilaksanakan, hanya kebetulan muncul kasus Novanto ini. Ya mudah-mudahan Dirjen Lapas bisa menangani ini dengan baik sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa. Tidak hanya terkait dengan koruptor, tetapi juga misalnya kasus pemberontakan napi di lapas, napi yang kabur, itu semua memperlihatkan bahwa infrastruktur lapas itu belum bagus gitu ya. Kenapa belum bagus? Karena harus disadari over capacity. Jumlah petugasnya sedikit sekali kok. Baik, kita tunggu pembenahan yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan Bang Gauden. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Pemirsa, integritas para pemimpin dan petugas LP harus ditingkatkan agar tidak terpengaruh dengan tawaran suap dari para napi koruptor. Saatnya koruptor mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan khusus dengan super maksimum security. Demikian editorial Media Indonesia hari ini. Saya Ani Rahmi. Selamat pagi, sampai jumpa lagi.